Mas Tana, ini menarik menurut saya ketika tadi disampaikan atau disinggung tentang bagaimana kapasitas atau kompetensi dari kepala desa. Saya mencoba mengajak untuk kita sama-sama menyepakati urusan desa itu bukan hanya otoritasnya di kepala desa ansih. Artinya ada musyawarah desa yang kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama teman-teman di desa, untuk bagaimana musyawarah desa ini menjadi musyawarah desa yang berkualitas. Sehingga balik lagi ke semangatnya RPDN. RPDN dalam konteks ini adalah semangatnya mencerdaskan masyarakat desa, meningkatkan profesionalitas aparat desa, menuju desa yang bahagia, mandiri, sejahtera. Kenapa bahagia yang pertama bukan sejahtera dulu? Kenapa bahagia yang pertama bukan mandiri dulu? Karena kebahagiaan ini adalah lebih pada satu rasa syukur, dua tidak ada ketakutan atas apapun untuk esok hari. Ketika masyarakat desa takut masih akan ada pencuri masuk atau akan ada orang jahat yang mengganggu mereka, maka mereka sebenarnya belum bahagia. Ketika warga masyarakat masih ada yang berpikir besok makan apa, maka itu belum bahagia. Oleh karenanya kita membawa pada semangat kebahagiaan dulu. Baru kemudian kemandirian, baru kesejahteraan. Bahwa akan menjadi mudah mencapai kesejahteraan ketika sudah ada kemandirian. Kembali ke yang tadi disampaikan Mas Tana, saya sepakat beberapa hal, tetapi tidak semuanya atau kepala desa mungkin masih ada bagian-bagian yang seperti Mas Tana sampaikan. Oh, kepala desa masih orientasinya fisik. Ya maaf, saya harus sampaikan bahwa karena mengikuti ketika awal-awal dulu Pak Jokowi kan infrastruktur akhirnya kemudian kepala desanya mikirnya infrastruktur jalan yang mestinya kalau jalan pertanian itu nggak perlu dibeton akhirnya dibeton padahal makadam udah cukup dan seterusnya. Oke, fine, itu masa lalu. Masa yang ke depan bagaimana kita mengajak teman-teman kepala desa berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman dari relawan desa, dari RPDN ini, untuk kemudian mendiskusikan bersama apa yang kemudian perlu dilakukan ke depan. Salah satu yang saya pernah ketemu dengan salah satu kepala desa di Kabupaten Semarang, dia bahkan sudah punya satu platform aplikasi yang bisa kemudian mendeteksi bahwa oh warga apa kondisi ekonomi warga seperti apa, kemudian areal tanaman bunga karena petani mereka petani bunga dan seterusnya itu seluas apa, tanaman ini sekarang sedang tanam apa dan seterusnya. Jadi digitalisasi itu cukup membantu, tetapi kembali lagi ketika mereka sendirian tidak ada temannya, maka untuk mendorong ke hal yang lebih jauh agak sulit. RPDN harus hadir sebagai teman dari teman-teman inovator desa, dari kepala-kepala desa yang inovatif, dari petani-petani yang inovatif dan seterusnya.